Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renji Rizky Aldila. Saya mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas mata kuliah dari mata kuliah basis data. Kali ini tugas 2. Kali ini tugasnya akan membahas soal pembuatan SQL dari ERD yang sudah diberikan kepada soal berikut. Ini adalah bentuk ERD yang sudah diberikan pada soal. Pada ERD ini kita diberi tugas untuk melakukan pembuatan data MySQL atau Maria database yang ada pada XAMPP berdasarkan entity relationship diagram di atas dengan rincian tabel yang terdiri dari dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dan dokter admin. Eh, Dalam pengerjaannya, lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengikuti tahapan atau langkah sesuai dengan penjelasan pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BMP MC 4206 basis data. Oke, kita langsung buka pada aplikasi di XAMPP, itu untuk uh, kontrol panel dari SQL-nya. Oke, kita klik start dulu untuk kita bisa masuk ke dalam PHP admin ya. Oke, kita klik admin, kita tunggu sampai dia mulai. Oke, pertama-tama kita mulai dulu terlebih dahulu untuk membuat database-nya dengan cara mengklik new di sini. Nah, sebelumnya saya sudah membuat database-nya, itu bernama tugas 2 underscore rumah sakit. Namun di sini saya akan terlebih dahulu untuk menjelaskan eh, tutorial dari pertama kali kita membuat database-nya, yaitu tadi seperti yang sudah jelaskan, kita klik dulu tombol new, lalu kemudian kita beri nama database yang akan kita beri nama. Anggap saja saya kasih lagi di sini nama rumah sakit. Setelahnya sudah diberikan nama, langsung klik saja create. Nah, setelahnya di sini sudah keluar database-nya, yaitu rumah sakit. Kemudian di sini kita berikan table name-nya. Table name yang ada pada basis database di rumah sakit. Caranya kita kembali melihat kepada PPT di sini. Di sini eh, di sini dirincikan tabel yang terdiri dari dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dan dokter admin. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, teman-teman, ini ada 6 tabel yang akan diisi. Kemudian kita kembali di sini tabel pertama yang kita akan beri nama, yaitu ada tabel pasien. Pada tabel pasien itu terdiri dari atributnya atau fieldnya, itu ada ID pasien yang termasuk primary key dari tabel pasien ini. Lalu kemudian ada nama pasien, ada alamat pasien, dan juga jenis kelamin pasien. Yang kedua ada tabel administrator, terus di dalamnya ada ID admin sebagai primary key-nya, lalu kemudian ada nama admin, ada juga waktu jaga. Nah, yang ketiga ada tabel dokter. Kemudian di dalamnya ada ID dokter sebagai primary key-nya. Kemudian ada nama dokter, ada alamat dokter, ada tanggal lahir, ada nomor HP, ada spesialis, dan waktu kerja. Kemudian ada tabel dokter admin. Di sini di dalamnya ada ID data yang sebagai primary key. Lalu kemudian ada ID dokter dan ID admin. Kemudian ada tabel pasien dokter, yaitu isinya adalah ID sebagai primary key-nya, kemudian ada ID dokter, ada ID pasien, ada waktu periksa, dan resep. Dan yang terakhir, yang keenam, ada tabel daftar yang isinya adalah ID daftar sebagai primary key, ada ID admin, dan ID pasien. Nah, di sini ada terdapat tipe tipe-tipe dari pada isinya, teman-teman. Di sini ada integer, dalam kurung value-nya ada 3. Di sini in ditujukan untuk eh, numerik atau angka ya, teman-teman. Lalu kemudian di sini ada varchar. Varchar ini bisa diinisiasi dengan eh,
kata, huruf, atau angka, teman-teman. Gabungan angka seperti nomor telepon dan lain-lain. Di sini juga ada, di sini ada juga date, tanggal itu gunanya untuk memasukkan contoh seperti tanggal lahir, ada waktu jaga dan lain-lain. Oke, teman-teman, kita langsung kembali ke SQL di sini. Karena sudah saya isi, maka kita tidak perlu lagi mengisi di sini karena saya akan menunjukkan pada tabel yang sudah saya buat, yaitu tabel database tugas 2 rumah sakit. Ini sudah saya buat tabel-tabelnya, yaitu ada tabel administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, pasien dokter, sesuai dengan arahan yang ada pada panduan di e-learning. Lalu kemudian pada tabel tersebut sudah saya uh, isi juga kolom-kolomnya, yaitu field-fieldnya. Seperti salah satu contoh pada pasien, yaitu saya sudah isi dengan ID pasien, dengan nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Nah, ID pasien sendiri di sini menggunakan integer dengan value-nya 3. Terus kemudian dia adalah primary key. Kemudian juga di sini ada nama pasien menggunakan tipe varchar. Kemudian ada alamat pasien juga yang menggunakan varchar di sini, dan jenis kelaminnya juga menggunakan varchar. Ya, untuk jenis kelamin di sini saya berikan satu untuk pria dan nomor 2 itu untuk wanita. Oke, jadi untuk menentukan ia adalah primary key atau tidaknya, ini kan di sini sudah diberitahu ya teman-teman. Untuk cara kita memberi uh, ia adalah primary key-nya, di sini bisa kita lakukan dengan mengklik more, lalu kemudian klik primary. Nah, di sini ada beberapa primary key, yaitu ada di pasien, terus ada di tabel administrator yang itu adalah ID admin. Ya, di sini udah semuanya udah saya berikan primary key-nya. Lalu kemudian setelah kita mengisi tabel-tabel dan juga atribut-atributnya, dan sudah memberikan primary key kepada masing-masing primary key ID. Kemudian kita lanjut ke eh, melakukan relasi. Nah, tapi sebelum melakukan relasi, kita harus melakukan pengaturan foreign key terlebih dahulu pada field-field yang akan dijadikan foreign key seperti tabel dokter admin itu ada foreign key-nya adalah ID dokter, ID admin. Terus yang kedua ada di tabel daftar adalah foreign key-nya ada ID pasien dan ID admin. Terus di tabel pasien dokter itu ada foreign key-nya ID dokter dan ID pasien. Nah, di sini kita sudah saya berikan juga foreign key-nya sesuai arahan di panduan pada tabel dokter admin. Pada tabel dokter admin, di sini ada terdapat ID dokter dan ID admin. Ini contohnya jika sudah diberikan tanda foreign key. Nah, caranya gimana? Caranya klik more, lalu kemudian kita klik index di sini. Maka kemudian setelah itu dia akan muncul logo kunci berwarna silver seperti ini yang menandakan dia adalah foreign key-nya. Oke, setelah itu kita melakukan relasi. Eh, Jadi untuk ini kan sudah ya teman-teman, kita sudah melakukan pengaturan foreign key-nya terlebih dahulu, lalu kemudian kita membuat relasi yang ada pada eh, kita klik tuh tugas 2 rumah sakitnya, database, kemudian kita masuk dalam desainer. Nah, di sini sudah saya desain juga sebelumnya. Jadi teman-teman caranya seperti ini teman-teman. Misal di sini coba saya hapus dulu contoh dari ID dokter ke ID dok ID dokter yang ada di dokter sama ID dokter admin. Nah, jadi saya kembali jelaskan lagi di sini caranya untuk membuat relationship. Kita pilih dulu reference
key-nya, yaitu pada eh, primary key-nya di sini ID dokter, karena kita akan sambungkan kepada foreign key yang ada pada dokter admin ini ID dokternya. Kita klik dulu, kemudian kita tarik kepada ID dokter sebagai foreign key-nya. Lalu kemudian kita pilih yaitu cascade ya teman-teman. Oke, setelah itu coba kita refresh, kita save page dulu, kita save page, lalu kemudian kita klik ini supaya si relationship-nya muncul. Ya, setelah itu relationship-nya muncul seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman untuk cascade sendiri tadi, kenapa saya pilih cascade? Karena cascade itu kayak kita mau menghapus atau merubah baris data dalam tabel secara otomatis, dia akan menghapus atau merubah baris yang sesuai dalam tabel lainnya, begitu teman-teman. Jadi membuat apa namanya otomatis delete gitu loh, atau merubahnya gitu. Oke, teman-teman, setelah kita membuat ini si apa namanya relasinya, kemudian kita kembali ke PPT. Lalu kemudian kita coba untuk melakukan data manipulasi. Di sini saya pun sudah melakukan data manipulasi untuk insert ya teman-teman. Di sini insert sendiri adalah satu apa ya, satu input ya teman-teman, input untuk kita masukin seperti di sini ada, di sini kan uh, perintahnya adalah seperti ini, insert into nama table. Tuh, ini salah, ini harusnya ini teman-teman ini nggak dikasih kurung siku, teman-teman yang dikasih kurung siku di sini di nama tabel, yaitu di sini ada pasien, lalu kemudian daftar kolom-kolomnya seperti ada ID pasien, ada nama pasien, ada alamat pasien, dan jenis kelamin. Lalu kemudian di bawahnya ada value. Value ini eh, input atau insert yang akan kita masukkan datanya seperti ID pasien itu satu. Nama pasien di sini nama dan presiden kita, Bapak Joko Widodo. Terus kemudian ada eh, alamat pasien di sini kita masukkan alamatnya juga. Lalu kemudian jenis kelaminnya tadi saya sudah jelaskan di awal, yaitu satu, satu itu untuk pria dan dua itu untuk laki-laki, perempuan. Nah, hasilnya ada pada tampilan halaman PHP MyAdmin yang sudah saya buat tadi. Ini hanya salah satu value yang kita masukkan, namun pada bagian PHP MyAdmin ini saya sudah masukkan 5 value, yaitu ada di sini nama pasiennya Joko Widodo, ada Susilo, Poppy, Bunga, Mirna dengan ID pasiennya sendiri. Lalu kemudian di sini ada alamat-alamat yang sudah saya masukkan, lalu kemudian jenis kelamin yang sudah saya masukkan juga. Nah, caranya apabila nanti teman-teman mau memasukkan lima, lima apa, 5 input di sini, teman-teman bisa lakukan dengan cara klik insert. Nah, pada klik insert di sini ntar teman-teman bisa masukkan misalkan nomor nomor ID-nya seperti 105, nanti nama pasiennya misalkan adalah Randy, terus alamatnya di Jakarta, terus jenis kelaminnya di sini satu sebagai pria. Nah, di sini juga bisa untuk orang yang kedua, misalkan di sini nama pasiennya adalah Rizal, terus alamat pasiennya ada di Bandung, lalu kemudian jenis kelaminnya adalah laki-laki, atau misalkan Rita dengan eh, jenis kelaminnya perempuan. Nah, itu cara-caranya. Lalu kemudian setelah memasukkan ini, kita klik go untuk eh, memasukkan untuk insert data-data yang akan kita masukkan ke dalam database pasien ini. Nah, ini nggak usah saya masukin karena di sini memang saya mengikuti panduan pada panduannya, mengikuti arahan dari panduannya. Nah, jika itu sudah dilakukan, maka yang kedua ada data manipulation dengan nama select data. Jadi eh,
Jadi jika kita mengambil seluruh data field, maka perintahnya akan seperti ini teman-teman, select field. Field itu apa namanya tadi? Atribut-atributnya teman-teman, kolom-kolomnya tadi. Nah, ini from nama tabel, tabel-tabel yang kita sudah buat tadi sebelumnya. Nah, di sini saya akan beri contoh untuk menampilkan semua eh, seluruh data yang ada di database tersebut. Nah, menggunakan eh, menggunakan logo bintang ini karena tanda bintang ini untuk mengambil seluruh data teman-teman. Oke, kita lakukan pada konsol. Kita lihat dulu di sini. Nah, teman-teman di sini kita klik select bintang, enter, shift enter ya teman-teman, shift enter. Lalu kemudian from, misalkan tadi di sini panduannya from pasien. Jadi kita akan ambil kita ambil data pada pasien tersebut, pada database pasien tersebut. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita klik Ctrl plus Enter untuk melihat hasilnya. Nah, jadi ini semua sudah keluar teman-teman, datanya seperti ini. Lalu yang kedua di sini kita ada juga select data untuk misalnya jika kita mau mengambil data hanya field nama dan jenis kelamin, maka perintahnya akan seperti ini. Ada select, yaitu fieldnya kolom-kolomnya dari nama tabel itu teman-teman, nama tabel pasien sendiri. Nah, caranya adalah select nama pasien, jenis kelamin. Ini adalah atributnya teman-teman. Nama pasien dan jenis kelamin. Nah, kita akan menunjukkan tampilannya pada PHP MyAdmin sebagai berikut. Kita klik select, kemudian kita masukkan tadi nama pasien dan jenis kelamin. Nama pasien, jenis kelamin. Kemudian kita enter, lalu ambil dari pasien. Nah, kemudian kita klik Ctrl plus enter. Nah, setelah kita eh, panggil data-datanya, maka yang keluar seperti ini teman-teman, berubah ya. Jadi dari yang tadi keseluruhan data ini hanya dari nama pasien dan jenis kelaminnya. Berikut perintahnya seperti tadi teman-teman. Lalu ada juga di sini namanya select bersyarat. Select bersyarat ini misal kita akan mengambil data pada tabel pasien yaitu nama pasien, jenis kelamin, yang jenis kelaminnya pria atau satu, maka perintah SQL-nya adalah ini teman-teman. Select field ini atributnya dari nama tabel ini adalah nama tabel ini dari atribut teman-teman, dari atribut. Nah, di sini where field-nya itu adalah nilai fieldnya. Nah, nilai field itu tadi satu, laki-laki. Nah, untuk perintahnya sendiri seperti ini teman-teman. Kita coba lakukan di konsol. Nama pasien, jenis kelamin, kemudian kita enter from pasien, lalu kemudian where, di mana jenis kelamin itu adalah laki-laki atau satu. Ya, sesuai teman-teman. Lalu kemudian kita klik Ctrl plus Enter. Nah, jadi setelah kita lakukan perintah tadi, maka hasilnya akan keluar seperti ini, teman-teman. Dia hanya mengeluarkan data-data pasien dan jenis kelamin yang laki-laki saja, yaitu Joko Widodo dan Susilo. Nah, kemudian kalau dibalik, misalkan kita akan memanggil data perempuan, kita hanya rubah saja ininya menjadi dua. Ya, jadi seperti ini teman-teman hasilnya. Kemudian di sini ada select join antar tabel. Nah, jadi di sini
Kita tujuannya untuk menampilkan menampilkan data dari beberapa tabel. Di sini ada tabel yang sudah saya coba pasangkan, yaitu ada di nama pasien, waktu periksa, resep, dan nama dokter. Ada 4 ya teman-teman. Nah, di sini cara perintahnya seperti ini. Coba kita lakukan di konsol teman-teman ya. Kita run dengan cara klik Ctrl plus Enter teman-teman ya. Nah, di sini langsung keluar teman-teman. Pada apa? Pada pada tabel dokter di sini sudah saya isi nama-namanya, seperti ada nama dokter di sini Kustedi Rafli, ada dokter Wigati, dokter Effendi Rasim, Ferry, dan lain-lain. Begitu juga pada resep, pada apa, atribut resep saya sudah isi juga, waktu saya juga saya isi. Jadi dia akan menampilkan uh, datanya seperti ini teman-teman. Oke. Kemudian selesai teman-teman. Jadi se- begitu saja teman-teman untuk penjelasan tugas 2 kali ini, hanya membuat database dari ERD yang sudah diberikan pada tugas. Kemudian kita buat kita buat setelah itu databasenya, lalu kemudian kita buat tabel-tabelnya, kemudian kita isi tabel-tabelnya dengan field, lalu kemudian field-fieldnya tersebut kita isi dengan data-data seperti nama-nama dokter dan nama-nama pasien. Lalu kemudian kita coba tadi data manipulation language-nya untuk mengetahui apakah eh, database ini tuh terbaca atau tidaknya teman-teman begitu. Jadi kurang lebihnya jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.